Oke, selamat sore menjelang malam di podcast kita Ngebom. Ngobrol enak bareng Om. Bro, apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Satu episode gue kehilangan lu bro. Keren banget tuh kemarin narasumber. Sampai terbang-terbang itu barang. Ngeluarin soundtrack buku, soundtrack. Launching. Gila, gue lagi terbang tugas negara bro. Iya, itu nomor pertama. Kalau ini kan cuman main-mainan. Oke, hari ini kita kedatangan tamu lagi men, narasumber yang gue bilang ya unik juga sih bisnisnya. Jadi kalau lu pengen pindahan nih dari satu negara ke negara lain pakai dia bisa men. Dari kota ke kota bisa juga men. Ya, dia datang Om Habib. Selamat datang Om. Apa kabar Om? Oke. Selamat datang di acara terima kasih. Kita yang bercandaan tapi serius tapi santai bagaimana nih? Bercanda seriusan kita nih. Serius tapi santai. Tapi isinya ilmu semua. Wih, gila logistik tuh ada semua di sini. Lu mau Luar biasa. Apain tuh ada semua di sini. Kita panggil orang-orang yang expert di bidangnya. Expert maksudnya dagang. Kagak. Acara. Akhirnya dagang. Iya sih. Oke. Apa kabar Om Bib? Manggilnya panjangannya Habibi. Kita panggilnya Om Bib aja ya. Biar enak didengar ya. Om Bib. Enak gak sih? Apa Om Hab? Om Hab gudang ya? Ombi. Oke Ombi. Ombi, apa kabar Ombi? Baik Om Iman. Alhamdulillah. Sehat kita. Om, ini kan ente apa ya? Perusahaannya ada dua ya? Iya betul. Bos Kargo sama AHA Mover. Nah, AHA Mover nih duluan mana Bos Kargo sama AHA Mover? Secara lahir duluan AHA Mover. Oke, AHA Mover itu lebih mover diambil dari kata moving ya. Jadi ngurusin pindahan aja ya. Jadi pindahan lah, kita secara perizinan ikut logistik jasa kirim barang ya kan. Ada ngirim-ngirimnya kan. Oh gitu. Tapi kita lebih kepada lebih dalam servisnya. Oh gitu. Iya. Emang ada deh KBLI jasa jasa moving gitu? Sampai saat ini belum ada. Tapi ngikut KBLI Kargo kali ya. Betul. Jasa pengiriman ya. Belum ada, kita udah belum. Tapi lebih ke spesialis pindahan rumah atau kantor. Atau barang-barang khusus extra handling. Ada gak tuh pengalaman yang bikin nih susah banget nih orangnya atau bawel banget nih, barangnya udah kayak gini lagi. Itu udah tantangan sendiri tuh. Ya pasti ya. Jadi kita sudah ngendel klien tuh berbagai macam dan berbagai negara ya. Yang paling unik itu dari klien itu kita boleh sebut ini gak sih sebuah negara ya? Nggak apa-apa ya kan negara bernama ya. Itu India. India, Pakistan, Arab itu mereka minta, kalau kita orang Indonesia bilangnya bawel ya, tapi memang mungkin mereka yang punya standar ya. Bahasanya gitu cepet dia bang. Gitu. Jadi dia kalau sudah harga harus kita matang di depan. Ya, karena ada pengalaman khusus lah, beberapa kali kita cukup sering handle dari luar khususnya negara tersebut, karena mereka akan sampaikan no hidden cost, no additional cost. Jadi jangan sampai ada tambahan salah harga. Ini konteksnya ke Pakistan atau Pakistannya ke Indonesia nih pindahannya ceritanya nih? Klien cuman di Indonesia, domestik. Cuman klien yang berasal dari sana. Jadi orang gitu. Sana yang kerja di sini minta pindahan barang di sini. Atau yang baru datang, maunya barangnya baru datang dari luar negeri, turun di Port Priuk kita urusin karena tadi saya sebut barang extra handling dengan penanganan khusus. Nah itu yang kayak gitu. Kalau secara market Indonesia ya dengan berbagai karakter ya pastinya. Yang bawel, ya kan, yang ujung-ujung minta diskon, ya karena mover itu buat saya kenapa saya lebih concern mover kalau bicara kargo, om kirim
Om Opang ini jauh lebih expert dibanding saya. Jadi saya akan lebih banyak bicara mover saja. Enggak gitu. lah, kita Seperti itu. Kalau kirim barang ke Pontianak pakai Om kirim. Jadi kalau pindahan pakai mover gitu. Terus ada nggak kejadian-kejadian kayak klaim atau barang ternyata nggak sesuai dengan hitungan lu yang masuk ke pengiriman itu? Ya, jadi salah satu perbedaan mover dengan kargo diantaranya adalah ketika ada request atau ada permintaan itu kita selalu mengharuskan survei. Ya, itu adalah salah satu SOP yang tidak ada di kargo. Betul. Ya, saya pikir mungkin ada sebagian menjalankan kalau barang-barang khusus ya. Tapi kalau di mover itu harus ya kan. Kenapa? Tadi kita ngobrol santai di depan. Walaupun luas bangunnya sama, isinya tidak akan sama. Ya kan? Ya, jadi betul. di tujuannya survei itu untuk memastikan volume barang, ya kan? Terus unit kendaraan yang dibutuhkan, manpower yang kerja, alat kerja khusus yang dibutuhkan. Nah, itulah pentingnya survei untuk memastikan tidak ada kendala pada saat eksekusi. Jadi kalau rumah dengan tipe ukuran sama 100 meter persegi ya kan, isinya ada yang punya piano, ada yang enggak. Nah, itu piano tuh. Ada yang punya brankas, ada yang enggak. Piano brankas kategori extra handling kan dalam dunia mover. Jadi dia tidak akan bisa dengan mudah diangkat, apalagi cuma 1-2 orang. Iya. Gitu Om. Jadi kalau tentang pengalaman ya pastinya ya tadi menyangkut klien-klien tertentu ya kita ada yang suka barangnya disembunyiin. Pas disurvei di bawah kolong atau kolongnya penuh barang ya kan. Terus kalau tentang klaim ya namanya pengiriman barang antar kota ya adalah dan kita untuk menghandle permasalahan tersebut kita bekerja dengan pihak ketiga. Oh gitu. Asuransi. Asuransi. Jadi memastikan ya kita sebagai pelaku bisnis itu nyaman. Oke. Ya, nyaman. Kadang-kadang ya kalau kita bagian pada servis kalau nilainya kira-kira nggak gede, kalau asuransi kan lama kan ada proses ini proses itu sudahlah kita ganti aja kalau cuma nominalnya kira-kira supaya si customer ini puas dengan kita. Begitu. Ombi jawab ya. Itu kan rumit tuh ya, ribet. Tadi tuh banyak bawel, banyak request khusus. Sedangkan kalau kargo kan mayoritas tuh kan gampang-gampang aja lah. Betul. Apa sih yang bikin mutusin tuh? Gue main pindahan aja dah walaupun dengan keribetan dan lain-lain. Apa sih yang mutusin itu? Ya, jadi awalnya boleh flashback ke belakang ya? Boleh. Jadi saya itu bukan orang kargo yang expert ya. Jadi saya lama di pabrik ya. Nah, dunia kargo ini kan sudah ya rame lah. Sudah rame sama masuk IPCN itu sudah rame. Saya pikir kalau masing-masing orang punya cara tersendiri ya, punya kiat-kiatnya. Saya pikir kalau masuk di dalam persaingan yang sudah rame ini dengan kemampuan tertentu harus punya kelebihan tertentu kan. Betul. Nah, saya lihat peluang di moving ini atau di mover ini bagus karena masih sedikit. Namanya masih sedikit dan secara price, secara harga itu orang bilang abu-abu. Wah, itu kan kita senang main di abu-abu ya. Senang di wilayah yang abu-abu ya kan. Senang di wilayah abu-abu. Jadi dengan pekerjaan yang mungkin sama waktunya umpamanya volumenya kargo ya kan, tapi harganya bisa beda. Itulah yang saya tertarik untuk cukup concern di mover ya. Kargo tetap dengan brand saya Bos Kargo, tapi saya pribadi lebih suka merasa enjoy di mover. Seperti itu. Ketertariknya karena pemainnya masih nggak terlalu seketat seramai di kargo. Ekspedisi lah ya. Ya, seperti itu. Orang pabrik ya tadi. Terus kantoran, tiba-tiba jadi tukang pindahan bro. Iya betul. Luar biasa nih, crossing overlapnya ya. Lompatnya jauh. Iya. Orangnya. Gak ada apa nih? Indikasi apa? Indikasi kok. Apa itu? Indigo. Kesambungan bisnisnya. Jadi Dari pabrik jadi ke mover tuh jauh. Iya. Tapi keren sih. Terus
Nah, tambahannya lagi, berarti 2 brand ini berbeda izin tapi satu izin ya tadi ya bilangnya. Iya, jadi secara KBLI-nya kita masih nginduk kepada kirim barang. Oke. Secara KBLI ya, jadi paling kalau pembagian kalau udah namanya kargo ya secara bus kargo, kalau mover ya mover seperti itu. Pernah nggak pindahan dari lantai gedung atas turun ke bawah, lu harus pikirin gimana nuruninya. Satu gedung full kita pernah. Wih, satu itu gedung. Kita kerja hampir 2 bulan. Pindahan 2 bulan. Iya. kantor Itu punya sih ya. plat merah ya. Kantor sih ya. Punya plat merah ya. Waktu itu awal-awal kalau nggak salah Bu Menteri Keuangan lah. Ada salah satu gedung plat merah yang diambil alih untuk diganti ya kan. Yang tadinya A jadi B ya. Kita diberi kepercayaan mengerjakan pekerjaan tersebut, memindahkan semua isi gedung isinya di Jakarta Pusat ya kan, masuk lebih ke dalam negeri, yang satu ke daerah sekitar Monas. Tapi isinya bukan termasuk pahala dan dosa bro yang dipindahin. Barang nih barang. Ya. Barang only. Meja, komputer gitu ya. Takutnya dia juga ngelayanin juga kan. Bisa juga Gua kita tawarin nih. Gue pindahin dosa gue ke lu. Kalau ada gue mau. Jadi dalam pindahan itu kita ada lelucon, semua kita bisa pindahkan kecuali satu. Apa tuh? Sumur. Oh iya gak bisa. Bisa lo, sanyungnya lu bawa. Sumurnya gak bisa kita pindahin. Udah ditinggal sumur, tinggal aja sumurnya. Bikin sumur baru. Berarti sumur bisa, candi bisa berarti bro. Bisa. Mindahin candi. Mana? Zaman dulu kita nenek moyang kita udah mindahin itu kan. Iya, kali kan orang tahu Borobudur di Tapi kalau Magelang, lu gitu. kalau pernah ngeliat David Copperfield men, yang patung Liberty dilangin terus dipindah gitu. Jadi kalau buka jasa mover kaya dia bro. Iya, asli. Waduh, saya kehilangan peluang asli, dong kalau semenit dapat bro, Copperfield. semenit. David Iya. Copperfield ngilangin patung Liberty itu. Hilang, Bener, kan? iya. Ya udah pernah itu bener. Itu satu gede. Gak usah perlu pakai SDM lagi deh. Bener, ngeri juga itu. Ngeri. Saya kehilangan kesempatan kalau ikut main di bisnis mover. Udah gitu pindah sedakap lagi dari nunjuk sedakap. Tadi nunjuk kan Liberty ya. Jadi pas pindah begini kerennya gitu bro. Bentuk tangan. Terus Om, tantangan apa sih yang menantang dalam dunia mover ini atau pindahan yang lebih sering Om temuin dan yang nggak Om temuin di dunia logistik kargo besar-besar gitu sih? Salah satu challenge di mover dengan kargo itu menurut saya adalah penggunaan SDM. Ya. Oke. Jadi kalau kargo, saya pikir SDM-nya bisa flat ya. Jadi kalau sudah ini kerjaan ya cenderung lebih bisa termonitor dengan baik. Oh, dari Misalnya, sisi perbulannya pekerjaan. cukup 10, 15 sampai 50 orang mau. Tapi kalau di dunia mover itu ada keunikan tersendiri. Makanya di industri mover itu banyak secara pekerja itu freelance. Ya, karena pada saat kita mendapat pekerjaan kayak tadi plat merah ya kan. 8 lantai kali 2 16 tuh kanan kiri ya kan. Kita butuh manpower banyak. 70 bahkan 100 ya kan. Bareng-bareng gitu sama jasa mover lain enggak? Nah, itulah kalau kita pentingnya berkomuniti, bersinergi, berkolaborasi, berhubungan baik ya dengan kawan-kawan satu periuk lah ya, satu core bisnis ya kan. Itu pentingnya. Jadi 1000 kawan terlalu banyak ya terlalu sedikit, satu orang musuh terlalu banyak. Ya, jadi itu karena kita butuh support ya kan, butuh dukungan secara langsung pada saat kita mendapatkan pekerjaan yang sifat nilainya butuh manpower yang banyak. Ya, jadi tenaga kerjanya salah satu tantangannya, keunikannya ya menurut saya di sisi itu. Satu gedung berapa SDM lu pakai? Itu tadi bisa lebih dari 50 hampir 100. Kerjanya ngapain aja? Ya bayangin aja 8 lantai ya kan, dengan per lantainya begitu banyak dan juga kita harus target. packing dari mulai masukin barang masukin barang, packing, nurunin, naikin ya kan, ngirim terus antar lagi, turun lagi di gudang tujuan, bongkar lagi pasang lagi ya. Jadi ya ini perbedaan ya dengan posisi yang sama ya, lagi. perbedaan di dalam apa ketika saya presentasi di beberapa plat merah ataupun swasta ya,
Apa sih perbedaan mover dengan kargo di layanannya? Servis tertinggi di kargo kan door to door, ya. Yes. Pintu ke pintu. Jadi secara kita kasih gambaran, kita ngambil depan pintu atau gudang, kita turun lagi depan pintu atau depan gudang. Itu udah servis tertinggi kan? Yes. Di moving, servis tertinggi adalah room to room, bahkan desk to desk. Dari sampai ke Satu detail ruangan satu kita ngambil, ruangan. entah di lantai 20, entah lantai 30, kita antar lagi, entah lantai 20, entah 30. Yang tadinya kulkas miring ke barat, di sana miring ke timur, pojok utara, kita sesuaikan. Namanya reposition atau reposisi, bahasa Indonesianya penempatan kembali. Pulang, ya. Jadi itu. Jadi kalau kargo, ya udah depan rumah udah paling servis tinggi. Enggak, berarti reposisi lu pick up barangnya tuh packingnya kulkas madep ke timur. Di tempat bongkar wajib sama gitu. Tergantung request si klien. Iya. Jadi Tapi memang ada yang pernah kayak gitu juga. Iya, kalau service-nya kan full service. Sudah kita ngikutin layout, ngikutin request dari klien. Ada kan kalau orang kayak kebanyakan ini kan, gue udah suka nih suasananya, cuman gue nggak suka ngeliat keluar gedung ya, gue mau pindah keluar gunung. Nah, itu. Tapi posisi barang gue mesti kayak gini nih, itu kayak gitu tuh. Ngerjain juga. Iya, jadi keunikannya di mover salah satunya ya ketika ketemu yang menggunakan feng shui, yang menggunakan kejawen. Kita harus datang jam sekian, barang harus tiba jam sekian. Wah ada itu, tuh ya. ada. Yang sebelum maghrib Iya juga kayak gitu nih, gue yakin nih. Sebelum Padahal maghrib, ngontrak nih. Iya. Pindah lagi. Masuknya harus lewat belakang, ya kan? Iya. Itulah Indonesia, keunikan Iya, kita benar. sebagai masyarakat Indonesia. Berarti mover tuh sampai di detail itu ya. Iya. Kadang Lebih tinggi dibanding kargo. ada ketemu takutnya gini bro, bawa lukisan. Perasaan kemarin gue bawa lukisan nih senyum, kenapa pindah kemari cemberut nih lukisan nih. Repot kita. Itu ngeri itu. Bebenerinnya. Ya, itu nggak bisa kalau itu ya. Nggak bisa Itu bro. udah bawahan lahir itu. Bisa. Gue pikir bisa. Di pulpenin men. Takutnya gitu. Iseng gitu yang. Ya takutnya dia bawa lukisan Mona Lisa jadi Mona Liu. Kan beda. Mona Ratu Liu. Bisa. Iya. Mona Lisa kan dolok men, disipitin dikit. Nah, ya. itu jadi turunan Tionghoa di kita ya gitu. Ya. Lalu Om, sebenarnya gini ya. Gue sih pengen tahu sih bro. Di dunia mover itu ada nggak sih klasifikasi layanan servis? Kayak kalau kita kan bicara kargo tadi itu ya. Door to door, port to door, port to port, kayak gitu-gitu. Ada nggak sih kalau di dunia line business mover tuh kayak misalkan ya kayak tadi tuh room to room atau location to location atau kayak gimana? Ada nggak sih klasifikasi doang gitu? Ya, klasifikasi Jadi khususnya. secara garis besar kita di mover itu membagi 3 layanan. Oke. 3 layanan yang istilahnya umum ya. Biasanya istilah-istilahnya tuh beda-beda. Tapi saya ambil yang biasa dipakai. summary-nya, kesimpulannya itu ada 3. Okay. Pertama adalah layanan tracking. Ya, jadi layanan tracking itu seperti hanya cargo tracking. Kami hanya menyiapkan unitnya saja. Unitnya saja. Supir plus driver, semua yang ngangkut, semua yang packing dari pihak owner, pihak pemilik barang. Ya, itu yang pertama. Jadi tracking istilahnya. Kalau bahasa lapangannya gabrugan. Keren kan? Gabrugan ya. Kedua adalah middle service. Middle service itu jadi middle itu kan tengah ya. Jadi tergantung mereka ada yang mereka packing sendiri, minta yang angkut atau pokoknya tengah-tengahnya. Biasanya tuh mereka sudah packing, jadi ngurangin biaya packing tidak dicas. Jadi middle service dan kita hanya ngangkut sama nurunin. Middle service tuh. Yang terakhir yaitu service tingginya adalah full service, layanan full service. Termasuk yaitu di dalamnya adalah servisnya room to room tadi. Tapi secara layanan namanya full service. Jadi semuanya dari mulai kulkas, dari mulai mesin cuci segala macam mau taruh di mana sesuai dengan request daripada klien kita ikutin. Seperti kalau cuma tracking turun aja seperti kargo. Hitungan harganya kalau full service itu ada biaya packing. Ya. Ada jasa orang SDM yang ngangkutin. Betul. Terus ada nurunin. Betul. Ada mobilnya dulu, ada yang nurunin sampai masang lagi. Termasuk di dalamnya adalah yang itu biaya berbeda-beda. khusus extra handling seperti bongkar pasang lemari besar. Ada tambahan lagi extra handling. Piano, berangkas itu dihitung per unit.
Tapi klasifikasi barang-barang extra handling itu juga Om juga udah punya list-listnya Punya, gitu. iya. Di antaranya tuh piano, brankas, bongkar Berangkas pasang, men gila. lemari besar. Lantai 3 turuninya setengah budak pakai keren juga ya. Ya, ada kes-kes Pernah yang kita ada pakai jasa keren juga. bolak-balik. Iya, kalau ditarik pakai mobil Fast to Furious bro. Jebol temboknya jatuh bawah. Ya kita bahkan itu Ngancurin. Iya. servis kargo mover tuh salah satu gitu. Kita sampai buka kaca. Oh ada ya. Serius itu. Serius kalau kemarin klien India, dia baru datang dari India ya kan. Dia memaksa pokoknya mesin gua harus naik ke lantai 3. Tangga nggak mungkin. Ya kita sewa kren, kita pakai jasa buka kaca. Pasang kembali. Oh berarti lu gitu. ngebuka layar apa maksudnya ngebuka peluang juga ya ke tukang-tukang yang Iya lain ya? dong. Oh koordinasi AC. juga Iyalah, kayak gitu-gitu kita ya. Bentuknya luas, tukang Iya, iya, kaca, tukang Iya, iya. AC, tukang CCTV, termasuk Gue tukang bersih-bersih. terakhirnya ada tuh tukang parkir men. Kalau lah itu peluang usaha juga kan. Iya Buka ini bisa juga Dia dia. sekali datang motor aja Iya. tadi 50 orang lumayan. 2.000 ya kali ya kan. 3 hari Cuan pengerjaan. juga ya. Lumayan Apa nih. kita sadarin. Iya. Ngebuka lapangan kerja jadinya. Iya. Luar biasa membawa berkah juga berarti bro. Siap. Kasuruan apa lagi sih Om selain tadi buka kaca, buka tadi mesti sewa kren. Ada nggak misalkan kendala? Ini mau pindahan apa nih? Ya mungkin kita bicara apa ya, namanya komunitas-komunitas tertentu yang ibarat pungli liar lah. Kayak gitu-gitu pernah nggak sih menemui hal-hal kayak gitu Om seru dan bagaimana sih cara handling hal-hal seperti itu kita berkoordinasi Contoh sama kecilnya mereka. gini, Om Bib. Mobil lu mau masuk nih karena di situ lingkungan kan. Iya. Wah ini jasa bongkar sama gue aja. Gue juga Kayak kan gitu-gitu. kalau di kargo kan suka gitu kan. Namanya kalau di kita apa ya? Biaya buruh ya apa? TKBM apa namanya? Iya. SPSI. Nah, ada yang pernah gitu di kargo kan kalau kita bicara wilayah-wilayah sudah punya serikat kan itu SPSI-nya lah. Kalau untuk masalah bongkar kan kurang lebih sama ya, tergantung wilayah-wilayahnya. Tapi di industri moving itu jauh lebih kecil lah. Kes-kes masalah yang berhubungan dengan masalah sosial relatif lebih kecil. Karena Lebih apa? kecil, ya. Karena kalau anggaplah kita pindahan kan masuk ke rumah, ya kan, Hmm. komplek, Iya. rumah ya kan, atau pindahan kantor. Mm-mm. Tadi Oh, kantor aman. Surabaya udah pasti masuk ke tempat-tempat yang memang yang lebih Sudah. kondusif lah. Lebih kondusif. Tantangan di masalah itu lebih minim. Oh, berarti Kecil, ya. jarang sebenarnya lebih menemui Ya, hal-hal yang kayak gitu menjadi ya. kendala biasanya kami itu kendala kalau kliennya bahasanya yang kita tidak pahami. Ya kan, kalau masih Inggris, ya kan, kalau udah ketemu bahasanya yang Rusia kita bingung. Itu kendalanya. Iya bener. Apalagi ada Thailand. ada betul-betul pakai Akal. bahasa Tarsan, tapi alhamdulillahnya sudah ada Google Translate ya kan, mau bahasa apapun, tapi secara langsungnya kalau sudah bukan yang Inggris kita Agak tapi sulit kalau ya. mereka paling suruh kita ngomong ya kan. Oh, dia baca Ya, gitu. itu. Tapi Jangan secara luar kendali negeri. lapangan seperti Kalau kayak gitu jangan luar negeri Om. Di Indonesia aja kadang Taraje beda arti bro. Orang Betawi memang Sunda. Coba lo kasih. Taraje kalau di Betawi ntar dulu. Iya. Nah kalau orang Sunda dibawain tangga loh. Oh iya. Iya. Padahal Taraje itu Indonesia. Apalagi luar negeri. Asik. Berarti seru juga berarti ya. Oke. Lalu apalagi nih bro? Biasa dari lu tuh suka banyak Gua sih, banget tanya. Gue pengen tanya khusus untuk perjalanan bisnis sih Om. Jadi buat teman-teman, gue juga punya perusahaan kan. Kendalanya di manajemen tuh rungkat banget. Kalau di moving ini SDM-nya penuh gak sih? Atau yang tadi lu bilang gue kalau di lapangan tuh gue lebih baik hire orang-orang harian gitu. Tapi tim intinya ada berapa sih kalau di jasa moving sendiri? Ya. Jadi kalau tentang tim itu tuh saya terinspirasi dari sedikit ngomong agak jauhan ke sono, Warren Buffett ya. Jadi di perusahaannya luar biasa besar, tapi tim intinya tuh mini ya. Saya pengen ya terinspirasi dari salah satu kayak gitulah. Ngomong bisnis gitu. Ya, jadi karena di industri moving juga sama tentang tantangannya kayak seperti kargo yang tadi kita ngobrol santai, pindah gerbong, ya kan, satu divisi ya kan, ada ya kan, kes-kes kayak gitulah. Karena memang industri kargo bicara atau khususnya itu kan bisnis yang sebetulnya simpel ya, Iya. simpel ya kan,
yang belum mengejar sih pikir wah gampang. Karena belum tentu juga ya begitu dia terjun. Tapi itu pun case-case-nya sama. Jadi sama seperti hanya kargo. Ada ya merasa sudah siap langsung go ya kan. Walaupun nggak minim pengalaman ya. Iya sebenarnya. Jadi kalau secara masalah tim itu kurang lebih sama lah di kargo, kurang lebih sama. Paling plusnya yaitu yang kerjaan-kerjaan khusus saja. Ya kalau secara tim inti ya kurang lebih kan sama. Ada tim marketing, tim IT kalau kita sudah siap ya SDM untuk administrasi. Itu aja ya. Operasional kurang lebih sama kalau itu. Nggak ada perbedaan yang signifikan, hanya di masalah skill khusus yang kerjaan khusus saja, istilah handling itu saja. Terus perjalanan Amover ini sendiri sudah berapa lama sih? Ya, jadi saya memulai bisnis ini start di tahun 2011. Udah cukup lama ya. Lebih 14 tahun. Ya, sampai aja itu yang dipindahin bro. Iya. Tapi tidak langsung. Jadi kami memulai concern betul-betul AHA Mover. AHA Mover itu sedikit saya kasih tentang apa itu AHA Mover, itu inisial daripada nama saya. AHA. Habibi. Movernya ya bidang bisnisnya. Dan itu sudah saya patenkan. Jadi kalau dari 2017. Kalau di Madinah atau di Mekah dipanggil terus deh Habibi. Iya benar juga. Iya. Tapi lu berarti lumayan berpengalaman bro. 2011 sudah menggeluti dunia moving perpindahan. Tapi sebelumnya memang lebih bos kargo gitu ya. Ya jadi bos kargo dulu. Memang kan industri mover itu bisa dibilang jarang. Masih ini ya, masih udah mulai naik sih. Cuman intinya kalau secara ini saya bisa mengklaim kami salah satu ya pionir lah, ya kan. Di jasa pindahan. Salah satunya yang Om Imam kenal ya kan. Itu ada Sohib kita Jakarta Moving ya kan. Itu juga pionir. Dan kalau bicara jasa pindahan ya secara historinya buat sejarah di Indonesia itu ya Raja Pindah. Ya. Raja Pindah udah pionir daripada industri pindahan ya. Jasa pindahan. Ya. Itu sempat booming tuh. Ya. Tapi sekarang di circle kita ada di community IPCN, ada yang brand cukup bagus, Saga Mover. Oke, Saga. Tapi Om Saga sekarang udah di banyak kargonya kayaknya deh. Iya, dia kirim mobil ya, tapi yang pasti itu adalah salah satu yang kendaraan ya. Bagus di industri. Tapi emang branding iklan kalian tuh emang kencang juga ya. Ya kita belajar daripada senior kami lah. Termasuk Om Imam. Enggak lah. Kita mah apa sih. Tempahan tempeyek kita. Ya gitulah. Jadi sekalian menjual juga sih. Nge-branding juga. Itu emang salah satu target di zaman sekarang punya perusahaan. Lu walaupun skill lu bagus. Tapi gak nge-branding, gak ngasih tahu ke halayak ya nggak bakal dapat order juga men, betul nggak? Iya. Ya satunya ya harus melek teknologi sekarang. Betul. Ya, perkembangan teknologi udah luar biasa, makanya marketing itu juga kita harus reinkarnasi menjadi digitalisasi. Dulu zaman-zamannya kita kan door to door juga Om. Canvassing. Iya. Satu KTP 20.000. Nah itu mah pemilihan ya. Akhirnya gue udah setuju itu bukan. Pemilihan itu biasa ya itu. Wali kota Pak, gubernur. Jadi kalau gue dulu nyales nih men. Dari ruko ke ruko. Iya, masih konven banget dulu. Itu bener-bener panas-panasan. Dibilang lu tahu nggak dulu? Mindset gue pas pertama kali terjun jadi sales, gue gambarannya pakai dasi, celana bahan, ya kan, bawa panci. Sales itu pemana gue awal-awalnya terjun di kargo. Lu mau gak jadi sales? Karena waktu itu dulu sales, wah gue langsung kebayang kan, gue pernah ngeliat sales panci kan. Terus ngeliat gajinya, oh yaudah gue mau deh, gue bilang kan sekalian belajar. Ternyata suruh dikasih brosur, tulis nomor telepon. Waktu itu sekarang udah ada WA. Kalau dulu belum ada BlackBerry, gue masih SMS.
Iya. Tahun 2010 tuh kan belum BlackBerry udah ada tapi ya yang Belum terjangkau. Gen Z lah, ya kan. Pokoknya lewat 2 karakter bayar 2 kali. Ya. Biasanya kan kepecah deh kalau SMS ada yang bisa Dulu ada CDMA tuh ya kan. Iya. Satu jam bro. 1.000 perak. Tapi kurang dari 1 jam atau lebih dari 1 jam. Kagak lu kena pulsa biasa. Iya. Ada dulu tuh kan CDMA tuh. Iya. Asia. Nah Om, Udah nggak ada. ini yang paling ikonik dan ditunggu-tunggu nih Om. Kata-katanya ini. Ya, pesan-pesan atau kalimat-kalimat wejangan buat para anak-anak muda yang sudah lulus dan ingin mau terjun ke dunia usaha atau apa sih, wirausahawan nih? Pengusaha lah. Oh iya, pengusaha yang muda-muda ataupun tua, apa sih Om? Pesan-pesannya buat mereka-mereka semua, khususnya para pencinta channel Bom ini. Oke. Ya. Jadi buat khususnya anak-anak muda yang pengen menjadi entrepreneur, menjadi wirausaha, ya kan. Salah satu kuncinya adalah semangat. Ya. Menurut saya ini adalah kunci yang sangat penting. Semangat untuk tahan banting. Jadi kenapa? Industri apapun termasuk di dalamnya adalah kargo atau mover itu banyak tantangannya. Ya. Kalau sekilas memandang, wih enak ya, cuman jualan. Tapi yang ketika melihat kesuksesan seseorang, buat saya pribadi yang perlu saya pengen tahu adalah prosesnya. Bagaimana dia sampai. Itu yang tidak banyak orang pengen tahu. Padahal itulah yang poin terpentingnya. Ya, kita lihat brand-brand yang sekarang ada di atas itu, kalau kita cari tahu informasinya tidak dengan mudah. Betul. Dan silahkan lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi, tapi tetap jaga, kalau kita sebagai muslim jaga adab, ya, jaga etika. Kenapa? Kalau saya pernah menyampaikan, kita ajari mereka, ya kan, anak-anak muda, umpamanya yang sekarang mungkin sedang ikut orang, sedang bekerja di perusahaan tertentu dan ingin memulai, ya kan, jaga adab. Kita ajari mereka secara langsung tidak langsung menjadi pintar, menjadi ahli, ya kan. Tapi please, ya kan, jangan ngerusak, jangan ganggu lahan yang sudah jelas menjadi milik atau dikelola oleh perusahaan tempat Anda kerja. Jadi adab dijaga, jangan merusak, jangan mengganggu yang sudah customer atau sudah menjadi sudah dipelihara, ya. Silakan cari tempat yang lain, silakan cari lahan lain, silakan tanam pohon Anda sendiri. Jadi itu dari saya. Gambarannya gini bro, banyak kan karyawan-karyawan yang gue pengen usaha nih, tapi secara nggak langsung dia resign, dia bangun usaha, ternyata kue yang di usaha lama dibawa-bawa. Maksudnya beliau potong kompas gitu ya. Jadi maksudnya ya udah, lu mau usaha nggak apa-apa, lu udah belajar sama gua. Kalau bisa lu sinergi sama gua. Betul. Lu bangun pasar sendiri, pohon sendiri, pasar sendiri kan, untuk ya udah lu berkembang. Lebih bagus itu. Betul. Jaga adab kalau itu ya Om. Betul. Kayak gitu. Terus modal mah urusan sekian lah kalau modal ya di bidang kita ya. Sambil jalan pasti ketemu lah ya. Betul. Oke, berarti gue kasih kesimpulan nih buat lu para muda-muda. Yang pertama adalah lu pengen jadi pengusaha itu semangat, tahan mental lu. Kedua adalah lihat proses, bukan lihat result atau hasil. Ketiga adalah adab lu dikedepanin, bro. Oke, ingat itu 3 nih, adab. Ya, adab penting itu men. Jadi lu kalau udah jadi pembisnis atau jadi pengusaha, kalau lu seperti itu, nggak nutup kemungkinan lu digituin lagi nanti. Hukum karma itu namanya. Karma ya. Apa itu karma? Karma itu yang biasa buat buka puasa, bro. Kurma. Oh salah. Judul lagunya sih ini. Oh, coklat. Ya. Kurma. Ngeri juga itu. Ya. Closing kita. Luar biasa. Obrolannya seru banget, Om. Kayaknya nggak hanya di podcast ini aja, masih banyak obrolan yang kita perlu obrolin nih ya. Betul. Dan pelajarin dari Om B. Luar biasa. Kita sudah datangan orang sistem, orang tracking, orang kapal, orang udara, sekarang jasa pindahan. Jasa pindahan. Iya. Jadi nextnya lu tunggu deh narasumber-narasumber yang
benar-benar expert di bidangnya. Yoi, pastinya di episode seru-seru berikutnya, bro. Ya. Oke, terima kasih banyak Om Bi sebelumnya atas sharing ilmunya yang bermanfaat buat kita dan para penonton yang ada di sana, dan sangat-sangat edukasi kita semua terkait dengan line bisnis jasa pindahan. Sekali lagi thank you banyak Om atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi di acara Ngebom, ngobrol enak bareng Om. Thank you.